hal yang penting sesama anak bangsa yang menginginkan persepsi. Kalau menyamakan persepsi itu saya kira tidak sulit bicara Pancasila, karena sejarahnya jelas, sejarah tokohnya sejarah substansinya jelas, sejarah filsafatnya jelas, kemudian dasar tujuannya juga jelas. Bagaimana dasar negara kemudian menjadi konstitusi itu sampai ke dekret presiden runtuh sekali, yang semuanya adalah demi kebersamaan bangsa ini. Nah, mengenai hal-hal yang terkait dengan Pancasila yang di 18 Agustus, di dalam kita memahami itu memang saling kait-mengkait yang tidak terpisahkan, dan di situ tidak ada unsur komunis. Itu waktu itu yang ada di BPUPK itu adalah orang-orang yang kooperatif dengan Jepang. Ya. Kekuatan komunis di luar. PKI golongan kiri itu tidak mau kerjasama dengan Jepang. Di sini hanya kekuatan nasionalis dan kekuatan ulama. Jadi tidak ada yang namanya paham-paham kiri komunis, itu tidak ada di BPUPK. Di Panitia 9 waktu itu dengan ulama dan nasionalis. Kemudian di PPKI juga ulama dan nasionalis. Di dekret presiden itu Bung Karno dengan TNI militer itu. Jadi saya melihat Pak Haikal bahwa waktu itu kalangan kan dibalik. Waktu Belanda kan Indo Belanda, kemudian Indo ada Cina, Arab, pribumi. Nah, pada saat Jepang masuk itu dibalik ini. Pribumi ini adalah golongan Islam dan nasionalis, kemudian golongan Cina, golongan Arab, dan kemudian baru Indo. Nah, di BPUPK itu yang mau masuk di dalam kelompok untuk kerjasama dengan Jepang itu nasionalis dan ulama. Kelompok kiri itu di luar, Pak. Ini Tan Malaka, PKI, termasuk PSI itu di luar. Tidak ada unsur komunis. Nah, bahwa kemudian ada pemahaman-pemahaman yang keliru. Jadi Bung Karno belum presiden. Ada gesekan sedikit di tahun 65. Ini Bung Karno sebagai seorang pemimpin, Bung Karno sebagai seorang presiden. Kalau di sini Bung Karno sebagai pemimpin dan pemikir bersama ulama, bersama seluruh umat Islam, bahkan dari Piagam Jakarta ke-18 Agustus, kebesaran umat Islam dan kebesaran para ulama gitu. Nah, saya kira ruang-ruang untuk membuka dialog ini penting, bahwa kalau PDI Perjuangan melihat bahwa untuk menanamkan kadernya itu adalah suatu hal yang terkait dengan Pancasila Juni, kan sering Pak Haikal bilang, lu ketuhanan kok di sila kelima. Padahal substansinya bahwa dalam pidato itu jelas, kita bisa berbangsa, kita bisa berberi kemanusiaan, kita bisa bermufakat dan berdemokrasi dan berkeadilan sosial. Ini saya gali dari bumi Indonesia. Karena apa? Karena bangsa ini adalah bangsa yang berketuhanan. Jadi justru walaupun Bung Karno berbicara yang terakhir, tapi Bung Karno jelas intisarinya ada di intisari mengapa kamu bisa berbangsa, ya karena memang agama mengatakan sesama umat, sesama manusia itu bisa dalam satu kesamaan. Pak Haikal, tidak ada perbedaan antara sebenarnya Pak Haikal dan saya, bahwa ini menjadi 18 Agustus hanya sebagai satu pemahaman, cara memahami 18 Agustus. Inilah kita menggunakan 1 Juni sebagai bahasa sosialisasi internal, yang saya juga akan sosialisasikan Pak Haikal. Nanti saya tak soal Pak Haikal atau Pak Haikal ke PDI, Pak, maksud kita gini loh. Nah, ini kan enaknya Pak Haikal, bicara Pancasila itu seperti jangan-jangan ini cuma sekedar perbedaan persepsi saja? Bukan perbedaan persepsi. Kita menggali sejarah. Jadi sebelumnya kita ada landasan akademis. Landasan akademis ini kita tahu bersama bahwa ketika Jepang sudah mulai melemah dari pemboman yang dilakukan oleh Amerika, bahkan sebelumnya juga kelemah dan semakin lemah, akhirnya Dr. Rajiman Widodiningrat ditunjuk kemudian untuk menjadi si kepala daripada sidang BPUPKI, Dokoritsu Zubair Dusakai. Nah, sebelum pertanyaan itu keluar, Mr. Muhammad Yamin sudah menyampaikan usulannya, ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial. Hari berikutnya Pak Supomo mengusulkan lagi, hari berikutnya Bung Karno mengusulkan lagi. Tidak ada kata sepakat. Ini yang mesti digarisbawahi dulu. Jangan kita catat sejarah. Tidak ada kata sepakat. Akhirnya dibubarkan BPUPKI, masuklah ke dalam PPKI. Nah, dalam PPKI juga belum ada kata sepakat. Jangan lupa, coba buka buku karangan Kiai Haji Wahid Hashim yang menulis autobiografi dari Hasyim Asy'ari, Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri NU. Apa katanya? Pak Haikal? Betul. Satu poin lagi. Silakan. Satu poin lagi. sepakat Pak. Bapak Kiai Haji Wahid Hashim
berpidato yang merupakan senjata pamungkas dari semua pidato. Apa pidatonya? Pidatonya adalah negara Indonesia saat ini kurang lebih sama dengan negara Madinah pada waktu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu dibacakan 47 pasal dari piagam yang Nabi Muhammad buat. Tahukah kita 47 pasal itu? Nanti pada waktu diskusi dengan PDIP saya ceritakan bahwa 47 pasal itu adalah Pancasila yang sudah dibahasa Pak Haikal, waktu kita terbatas untuk membahas soal sejarah ini, nanti harus ada pertemuan antara Pak Haikal dan saya Ya. in prinsip tidak ada, karena sejarahnya tinggal saling menambahkan saja. Pak Haikal tadi ada persepsi yang sejarahnya sama-sama, yang saya kira itu bagian yang tak terpisahkan. Baik, tapi begini, Pak Haikal, ini karena saat ini yang sudah bergulir adalah RUU BPIP dari Anda dan teman-teman di PA 212, apa yang bakal dikawal dari konten BPIP ini? Saya melihat begini. Coba perhatikan aspirasi masyarakat ya. Seluruh MUI dari seluruh 34 provinsi minta dicabut. Oke? Lalu kemudian Nahdlatul Ulama awalnya juga demikian. NU juga NU ya, atau Muhammadiyah juga demikian, semua demikian. Tiba-tiba muncul seperti ini. Saya menduga dan khawatir ini hanyalah untuk menyelamatkan muka pemerintah. Akhirnya apa? Oke, kita ambil Enggak, Pak. Sebentar aja Pak. Ntar saya diam pada waktu Pak. Oke, silakan Pak Haikal. Nah, ini jangan-jangan untuk win-win situation supaya menyelamatkan muka pemerintah. Oke, dirubah. Tapi ubah semua, dibuang semua. Yang mengkhawatirkan dibuang, yang menguatkan dimasukin, seperti ke-25 atau 66 KPPRS dimasukkan. Bukankah itu memang proses parlemen seperti itu? Kalau ada yang tidak disetujui, kemudian diubah, dimintakan pendapat dari masyarakat, diubah lagi kalau ada yang tidak cocok, sampai kemudian bertemu.